Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semuanya sehat dan semangat. Hari ini masih di tema 8 subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, dan penggunaan tanda tanya. Dalam kegiatan menulis, terdapat huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital biasa disebut huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran lebih besar dari huruf biasa dan berbentuk khusus. Huruf kapital digunakan pada awal sebuah kalimat, nama orang, nama hari, nama bulan, nama kota, dan kata ganti Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar penggunaan huruf kapital pada kata ganti Tuhan. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Contoh pada kalimat misalnya, berdoalah kepada Tuhan agar diberi kesehatan. Contoh yang kedua, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Nah, di sini penulisan kata Tuhan, huruf T-nya menggunakan huruf kapital. Kita bisa menyebut nama Tuhan dengan berbagai kata ganti. Macam-macam kata ganti Tuhan diantaranya adalah Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan lain-lain. Perhatikan contoh penulisan kata ganti Tuhan berikut ini. Contoh yang pertama, sungguh indah alam ciptaan Yang Maha Esa. Yang kedua, Beni bersyukur atas karunia dari Yang Maha Pengasih. Ketiga, Yang Maha Penyayang akan melindungi kita semua. Dan contoh yang keempat, memohonlah kepada Yang Maha Kuasa. Nah, di sini anak-anak bisa lihat kata ganti Tuhan ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal katanya. Yang Maha Esa yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf Y, M, dan E. Yang Maha Pengasih, huruf kapitalnya ada di huruf Y, M, dan P. Dan kata ganti Tuhan pada Yang Maha Penyayang, huruf kapitalnya adalah Y, M, dan P. Yang Maha Kuasa, huruf kapitalnya Y, M, dan K. Materi selanjutnya adalah penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir sebuah kalimat. Contoh, Siti dan Ayu bermain boneka bersama. Kemudian, Ibu membeli banyak buah di pasar. Anak-anak kelas 2 yang hebat, yuk kita amati kalimat berikut ini. Kemudian kita beri huruf kapital dan tanda titik dengan tepat ya. Contoh soal yang pertama, lampu kamar Udin ternyata sudah rusak. Penulisan kalimat yang benar seperti ini. Yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf L dan U. L sebagai awal kalimat dan U sebagai nama orang. Kemudian
di akhir kalimat kita beri tanda titik. Contoh soal kedua, Edo membersihkan sampah yang berserakan. Penulisan yang benar seperti ini ya. Huruf E kita tulis dengan huruf kapital karena merupakan awal kalimat dan nama orang. Kemudian di akhir kalimat kita akhiri dengan tanda titik. Kemudian contoh soal yang ketiga, Joko berasal dari Solo. Penulisan yang benar seperti ini. Huruf J kita tulis dengan huruf kapital karena merupakan awal kalimat dan nama orang. Huruf S juga ditulis dengan huruf kapital karena nama kota. Kemudian kalimat diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya materi tentang penggunaan tanda tanya. Kita juga pernah belajar tentang kalimat tanya. Apakah anak-anak masih ingat? Baiklah, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Kalimat tanya mengandung kata tanya. Kata tanya biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yuk kita ingat kembali kata tanya dan penggunaannya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kejadian dan benda. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Kata tanya mengapa untuk menanyakan sebab. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau suasana. Berikut ini adalah contoh penggunaan tanda tanya. Contoh yang pertama, bagaimana cara membuat puding ini, Siti? Contoh yang kedua, siapa yang bermain sepeda? Dan contoh yang ketiga, mengapa kamu tidak sekolah, Dayu? Nah, pada setiap akhir kalimat tanya, kita beri tanda tanya. Semoga anak-anak dapat memahami pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.